Belajar dari horor Brexit, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kepala BPJT Pak Heri dan juga pengamat transportasi dari UI Ibu Ellen Tangkudung. Saya ke Bu Ellen dulu Bu, kalau kita bicara soal apa yang terjadi pada arus mudik kemarin, kemacetan sampai 20 km, terus kalau kita lihat laporan dari kawan-kawan, dari media online segala macam, itu dalam 2 jam mereka hanya bisa jalan 500 meter, itu kan luar biasa itu. Itu saya nggak kebayang gitu, 500 meter kayaknya saya lari lebih cepat kayak gitu kan. Nah, ini hanya karena antisipasi yang terlambat saja atau sebetulnya ada hal lain yang harus juga menjadi catatan? Ya, sebenarnya saya sangat prihatin kondisi itu ya. Jadi kan masyarakat menjadi sangat tersiksa lah ya. Apalagi yang bawa anak kecil, kemudian ada yang bawa orang tua. 17 orang meninggal Bu kemarin, ya, menurut catatan. Jadi itu suatu hal yang harus, ya kita miris sekali dengar seperti itu kan. Itu catatan yang bukan lagi catatan boldnya harus tebal sekali ya, bahwa itu adalah tidak boleh terjadi lagi. Dan kalau dikatakan karena infrastruktur atau apa ya pastilah ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan informasi kepada masyarakat itu juga harus benar-benar diberikan. Nah, salah satu hal yang harus diberikan juga itu soal kegawat daruratan. Kegawat daruratan maksudnya gimana? Jadi masyarakat juga harus tahu kalau dalam kondisi macet seperti itu, kemudian ada masalah dengan kesehatan, dia harus hubungi apa? Di peta resmi jalur lebaran sudah ada 9119 atau kepolisian 9119 itu, tapi itu kan nggak nyampe ke mereka, sehingga ketika terjadi masalah dengan sesak nafas atau apa tidak segera bisa ditolong. Padahal di 119 itu kalau misalnya diinformasikan, kalaupun ambulans nggak bisa datang, mereka bisa memberikan informasi apa yang harus kita lakukan terhadap si korban itu. Nah, tapi ada catatan yang lain lagi tadi kan, ambulans nggak bisa datang. Kenapa ambulans nggak bisa datang? Karena bahu jalannya terpakai juga untuk antrian. Disitulah disiplin kita sebagai pengguna jalan bahwa bahu jalan itu harusnya tidak digunakan untuk kendaraan, tetapi itu untuk darurat, untuk evakuasi. Kan kalau seperti itu sudahlah itu belajar ya, pembelajaran yang sangat buruk ya, itu nggak boleh terjadi lagi. Tapi kita juga berdisiplin juga untuk tidak menggunakan bahu jalan. Itu juga terjadi jalan tol. Jalan tol, bayangkan jalan tol kita kan ada yang di atas. Kalau itu terjadi kemacetan, terus ada apa-apa, itu kan susah sekali mengevakuasinya. Hanya mungkin pakai helikopter, tapi tidak semua orang bisa bergantung di helikopter seperti itu kan. Jadi memang masyarakat juga harus disiplin dalam lajur jalan. Apapun kemacetan apapun, jangan menggunakan bahu jalan. Bahu jalan bukan untuk jalur ini ya, kendaraan. Bukan, itu untuk darurat, untuk evakuasi, untuk mengantar bensin kalau bensinnya habis seperti yang kemarin. Nah, itu tidak bisa terjadi karena semua, dan menguraikannya itu kan susah. Itu sudah jadi kebiasaan ya kalau menurut catatan? Sudah jadi kebiasaan. Kita kalau sudah macet biasanya ambil kiri kan atau ambil kanan gitu dipenuhin. Nggak usah jauh-jauh, itu kebiasaan di Jakarta. Semua orang kan Jakarta itu. Semua orang dari Jakarta. Kita lihat saja jalan-jalan. Orang Jakarta bandel-bandel berarti ya Bu Ellen ya. Padahal kalau dibayangkan kalau di atas itu terjadi seperti itu, ada yang sakit jantung atau apa, nggak bisa keluar kalau nggak ada jalur lagi untuk darurat. Yang dikhawatirkan pada akhirnya terjadi pada saat Brexit kemarin. Betul. Pak Heri. Jadi tadi ya memang kembali bahwa permasalahannya tadi memang satu infrastruktur barangkali yang memang masih terbatas, tapi memang tadi interaksi tadi dengan pengguna juga menjadi satu hal yang nanti ke depan harus kita perbaiki. Misalnya kalau di gerbang kami lihat di perjalanan kemarin, kecenderungan pengguna itu masih mau memaksakan dengan bayar cash. Artinya ini ditambah prosesnya juga yang lama, akhirnya membuat transaksinya lama yang akhirnya mengganggu pengguna lain yang bayar lebih cepat. Sebetulnya kalau yang di kayak GTO itu Pak Pak Heri, itu kartunya kita harus jadi nasabah bank tertentu nggak sih? Kan itu yang kadang-kadang orang malas harus jadi nasabah bank tertentu. Yang e-payment ini kami syaratkan multi bank. Jadi kalau sebelumnya masih ada bahwa ini monopoli tertentu, tidak ada. Jadi semua bank. Jadi semua bank harus bisa. Jadi yang kita tuju adalah penggunanya, bukan banknya. Keliru lagi nanti. Jadi
penggunanya harus diberikan akses yang lebih mudah ke sana. Oke. Jadi seperti itu. Itu jadi tadi bagaimana bertransaksi. Tadi Bu Ellen juga menyampaikan bagaimana berperilaku di. Itu sangat bikin macet ya, transaksi. Kalau kejadian kemarin sebetulnya bukan itu, karena memang macet, ya? Tadi karena lebih ke inputnya input output di sini kecil sehingga antrinya tadi jauh sampai tadi kalau kita lihat yang 40 kilo di Pejagan itu bukan karena di sini tapi karena di ujungnya ke sini gitu loh Bu. Ya. Tapi itu menjadi catatan kita juga karena pengamatan kami yang banyak bayar cash padahal kita udah sediakan e-tol bahkan dengan diskon. Baik. Terus termasuk di tadi yang bahu yang memang diperuntukkan untuk kondisi darurat ternyata juga digunakan. Nah, ini mungkin perlu penegakan hukum. Kalau di kota juga kalau saya lihat truk bahkan harus berhenti di situ. Nah, itu juga menjadi catatan kami nanti untuk harusnya itu mudah-mudahan ini sebentar lagi kan ada libur lebaran Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga nanti tahun depan juga akan ada, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Pak Heri dan Bu Ellen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi.